Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada seri pembelajaran MPS ini kita masuk ke bagian yang pertama, MPS method, ya, bagaimana metode MPS ini bekerja gitu secara umum. Konten yang pertama MPS application, bagaimana apa saja aplikasinya. Kemudian yang kedua governing equation. Kemudian yang ketiga governing equation ini ibarat mesin, ya, mesin untuk software tersebut. Kemudian yang ketiga particle interaction model. Jadi bagaimana interaksi antara partikel. Karena MPS ini multiparticle semi-implicit, ini base-nya adalah partikel. Kita mengasumsikan suatu fluida itu adalah terbentuk dari gabungan begitu banyak partikel, ya, bulat-bulat itu atau kelereng-kelereng gitu ya. Sehingga kita ingin tahu bagaimana bagaimana MPS itu menggambarkan interaksi antara partikel. Ya, partikel yang dekat tentunya akan saling berinteraksi. Yang jauh mungkin akan berinteraksi, tapi tentu saja dia kurang pengaruhnya. Baik, kita lihat. Yang pertama MPS application. Ya, MPS dikembangkan untuk mensimulasikan fluida pada kondisi compressible. Artinya kompresinya itu negligible, gitu ya. Misalkan ya fluida-fluida yang berada di ruang terbuka, itu secara umum, atau bahkan fluida yang ada di dalam tubuh kita, secara umum dia incompressible, gitu ya. Nah, kita lihat contoh yang pertama itu di atas, ya. Ini galangan kapal, simulasi galangan kapal bagaimana terbentur oleh ombak. Kemudian yang kedua, ini pakai SPH. SPH ini sejenis juga MPS, walaupun SPH biasanya untuk compressible condition. Ya, di sini kita lihat cairan yang masuk, cairan yang cukup viskos, ya, viscosity-nya cukup tinggi, melewati pipa. Dari mana kita tahu? Ya, kita lihat head-nya ini, ya. Bentuknya seperti ini, berarti menunjukkan at least dia punya viscosity yang cukup tinggi. Kemudian pada saat tsunami, ya, ini kondisi di mana satu desa itu dihantam oleh tsunami, digambarkan oleh perusahaan tersebut. Ini presentasi oleh perusahaan, ya, yang punya superkomputer. Kondisi pada saat ada mobil yang dihantam tsunami. Dia juga menggambarkan atau mensimulasikan kondisi rumah kena tsunami. Dia juga menggambarkan satu desa terkena tsunami, itu digambarkan, gitu ya, bagaimana kondisi. Kemudian yang ini adalah eksperimen. Jadi biasanya kita untuk memvalidasi, ya, itu dengan melakukan eksperimen sederhana, kemudian kita simulasikan, kita bandingkan hasilnya. Kalau dia in agreement, maka berarti cukup proven untuk dilanjutkan ke simulasi berikutnya, atau untuk memprediksi kondisi fluida yang sama, mirip dengan ini. Misalkan ini umum, ya, ini disebut dengan dam break. Jadi air pakai penahan di sini, kemudian dilepas, nanti akan mengalir seperti ini, seperti ombak, gitu ya. Ini simulasi yang sangat umum digunakan untuk memvalidasi fluid dynamic software, ya, code. Kemudian governing equation, bagaimana sebenarnya MPS ini bekerja atau mesinnya sebenarnya apa? Baik, yang pertama ini adalah equation of continuity, ya, mass continuity equation, ya, konservasi massa direpresentasikan dengan densitas yang konstan, ya. Jadi formulasi yang pertama ini itu menggambarkan, ya, bagaimana densitas dari fluida itu berubah terhadap waktu, ya, terhadap berubah dengan saat dia mengalir, gitu ya, terunit volume, ya, tentu terhadap waktu sini, ya. Nah, di sini menggambarkan bagaimana densitas itu tidak berubah terhadap waktu, ya. Maka dia kita sebut sebagai conserve, gitu ya, konservasi massa.
Kemudian yang selanjutnya itu adalah Navier-Stokes equation. Ya, yang kedua ini Navier-Stokes equation. Ya, Navier-Stokes equation ini adalah formulasi atau equation, motion equation. Ya. Formulasi pergerakan dari fluida itu Navier-Stokes equation. Ya. Nah, penggambaran formulasinya ya seperti ini. Ya, rho itu fluid density, U itu fluid velocity, ya, kecepatan fluid, d per dt ya derivasi ya. Kemudian nabla di sini, ini nabla. Kemudian p itu pressure, mu itu viscosity coefficient, ya. Ini kecepatan tadi ya, fluid velocity. Kemudian ini Laplacian ya, nabla pangkat 2 Laplacian. Kemudian nanti di sini K ini sebenarnya isinya itu adalah rho dikali percepatan gravitasi. Gitu ya, percepatan gravitasi. Nah, yang sebelah kanan, komponen sebelah kanan ini sebenarnya adalah gabungan dari semua force ya, semua gaya yang bekerja pada fluid yang memiliki volume jelas ya. Bagian yang pertama ya, ini adalah pressure ya, pressure gradient. Kemudian yang kedua ini adalah viscous ya, viscous term atau viscosity term gitu ya. Yang ketiga ini adalah gravity term. Jadi semua force yang acting on the fluid itu semua kita hitung di sebelah kanan. Persamaan ini sebenarnya menunjukkan bagaimana kita atau partikel itu memiliki percepatan, atau dengan bahasa lainnya how to calculate acceleration of particles ya, dengan formulasi ini. Kita lihat di sini du per dt ini kan sebenarnya akselerasi gitu ya, massa per volume ya, rho massa per volume, nanti bisa diatur ya, bisa kita kalikan parameter tertentu sehingga formulasinya lebih umum. Poinnya adalah ini adalah formulasi yang kita gunakan untuk menghitung percepatan dari partikel, maksudnya pergerakan. Kemudian particle interaction model ya, bagaimana partikel itu berinteraksi satu sama lain. Di sini kita sebut dengan weight function ya, fungsi beban bahasa Indonesia, tapi lebih nyaman disebutkan dengan weight function. Maksudnya apa? Di sini kita lihat, yang pertama kita kenalkan ada yang disebut dengan radius efektif. Nah, radius efektif itu ini. Ya. Sederhananya begini, saya punya api unggun misalkan, ya, api unggun dengan orang yang berdiri di sekitar. Ya, ada orang yang berdiri di sini, ada yang lebih dekat lagi, ada yang jauh, gitu ya. Nah, by radiation ini tiap orang akan menerima panas, tapi dia fungsi jarak, gitu ya. Kalau dia semakin dekat, maka pengaruhnya besar. Tapi kalau dia jauh, maka pengaruhnya kecil, ya. Atau bahkan kalau sudah sangat jauh, ya sudah negligible, gitu ya, pengaruh panasnya. Nah, inilah yang disebut dengan efektif ini, radius di mana influence-nya, pengaruh dari suatu partikel itu masih bisa diperhitungkan. Nah, kita yang mengatur. Kemudian ada R, ya. Nah, R itu jarak partikel yang kita hitung. Kan ini simulasi komputer, maka kita menghitung satu-satu. Ya. Nah, misalkan partikel ini yang saya bisa sebagai J partikel, yang ini kita sebut sebagai I partikel. Maka jarak ke sini itu yang kita sebut dengan R. Ya. Nah, atau misalkan partikel ini dengan ini, nah, maka ini disebut dengan R. Nah, di sini ada RE, ada R. Effective radius dengan radius. Nah, di sini ada dua formulasi. Kalau partikel tersebut radiusnya lebih kecil daripada effective radius, maka dia dihitung dengan formulasi ini. Ya. Kalau dia ada di luar, sebenarnya gitu, maka dia diasumsikan nol, nggak dihitung. Gitu ya. Gampangnya begitu.
Jadi ini bagian pertama yang kita sebut dengan wave. Kemudian bagian yang kedua ini, formulasi yang selanjutnya ini adalah salah satu bentuk bagaimana partikel itu berinteraksi. Ya, partikel itu berinteraksi misalkan pressure antara tiap partikel, parameternya ya, atau suhu antara tiap partikel ini mempengaruhi. Nah, perhitungan-perhitungan ini, pressure, suhu, kecepatan, momentum, dan yang lain, ini menggunakan differential operators, ya, differential operators. Salah satunya ini nabla, ini nabla. Nah, pengaruhnya apa di nabla itu? Gambaran umumnya itu seperti ini. Jadi saya punya partikel yang paling tengah, partikel utama, ya, yang kita hitung sebagai partikel I dengan radius efektif ini. Kita punya neighboring partikel, partikel tetangga, ya, J. Ya. Nah, nanti antara dua partikel ini itu ada psi I, psi J. Apa itu psi I, psi J? Itu adalah parameternya. Misalkan pressure, misalkan. Nah, pressure yang partikel I dan pressure partikel J tentu akan saling mempengaruhi. Ya. Nah, itu digambarkan ini. Tapi dalam bentuk ini masih umum saja. Masih kita, ya parameternya bisa apa saja. Kita kasih nama psi aja. Psi I, psi J, psi I, gitu ya. Yang di bawah seperti itu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan gradien. Nanti di perhitungan parameter-parameter tertentu, itu kita membutuhkan gradien. Namun tidak hanya gradien, kadang kita butuh juga yang pangkat duanya, apa Laplacian. Gitu. Nah, mari kita lihat coba satu persatu di bagian ini, di bagian formulasi ini. Ada R, ya. R ini posisi, ya, R itu posisi. Kemudian position factor ya. Kemudian ada bagian ini. Bagian ini yang kita sebut dengan absolute value of gradient factor, ya. Nilai absolut ya dari gradient factor dari dua partikel, ya. Kemudian yaitu kemudian ada unit factor, ini ya, unit factor. Kita gabungkan ini maka kita akan dapatkan unit factor atau di sini. Nah, ini tidak semua nih. Salah satu yang jadi pangkat 2. Jadi unit faktornya itu ini Rj, Ri, bagi dengan absolute tadi. Rj, Ri, faktor absolute. Magnitude-nya jumlahnya besar. Jadi bukan dalam jadi kuadratkan di akar. Nah, itu yang disebut dengan unit factor. Kemudian ada lagi dimension di sini, ada number density, standard number density, ya, gitu. Dan seterusnya. Nanti akan lebih detail dijelaskan pada saat ini membaca artikel akan mudah. Nah, di sini ada wave function. Nah, ini yang menentukan dia ini dihitung atau tidak. Kemudian selanjutnya itu adalah Laplacian. Nah, kita akan melihat kadang formulasi dalam fisika itu ada diferensial order 1, ada diferensial order 2. Nah, itu tergantung parameternya, apakah menghitung suhu, apakah menghitung kecepatan atau yang lain gitu ya. Nah, jadi kita butuh dua operator ini ya. Kita butuh nabla, kita butuh Laplacian. Kalau Laplacian yang untuk perhitungan diferensial order 2 gitu ya. Kita gunakan ini. Ini number density, ini standar number density. Ini lambda yang isinya itu ini ya. Ini gantikan di sini. Kemudian ini salah satu perangkat perhitungan pressure ya. Pressure itu yang kita menghitung dengan menggunakan Laplacian. Oke, dan kemudian selanjutnya aplikasi-aplikasi. Jadi Profesor Koshizuka itu kemudian mengembangkan
Particle Works. Particle Works ini software dari MPS, ya. Bentukan dari MPS. Maksudnya apa? Dia sudah berbentuk software yang kita tidak bisa lihat lagi isi mesinnya, gitu ya. Isi perutnya kita tidak bisa lihat lagi. Code di dalamnya tidak bisa kita lihat lagi. Dia sudah berbentuk software. Apa yang kita bisa ubah? Ya parameter, ya, input, ya, parameter inputnya saja, dan geometri, ya, seperti itu. Itu mungkin nanti kita bisa lihat di sini, ya, begitu banyak aplikasinya: otomotif, energi, civil engineering, healthcare, ya, food, consumer goods, dan so on, gitu ya, chemical engineering dan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.